yang terhormat ibu-ibu guru pendamping dari guru penggerak, bapak ibu guru yang saya hormati, serta bapak-bapak calon guru penggerak Kota Mojokerto. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas di sekolah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat dan salam kepada lisan Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita sengaja berkumpul dalam kegiatan penyusunan visi dan misi. Ini adalah salah satu bagian dari tugas guru penggerak yang harus dilaksanakan, di mana beliau akan mencoba menggali beberapa hal yang berkaitan dengan penyusunan visi dan misi sebuah sekolah. Oleh karena itu pada pagi hari ini nanti Bapak Ibu semuanya akan diajak untuk berpikir, berkolaborasi bagaimana kira-kira menyusun sebuah visi dan misi sekolah, sehingga nantinya sekolah tersebut punya pandangan, punya arah yang jelas di mana kira-kira sekolah itu akan dikembangkan oleh bapak dan ibu guru, oleh tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu tujuan yang harus dilaksanakan khususnya untuk pagi hari ini, sehingga nanti goalnya adalah terbentuknya sebuah visi dan misi dari sebuah sekolah. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK 2 Bapak Abadi. Mohon maaf, ingatnya SMK 2 karena kemarin habis dari SMK 2. Kepala Sekolah SMK 1 Bapak Abadi dan Bapak Ibu guru SMK 1 dan rekan-rekan kami PP dan TPP. Kali ini kita belum merujuk ke materi ya, Bapak Ibu. Kita hanya mungkin sekedar nuwun. Kami sudah diterima di SMK Negeri 1 ini dengan baik, terutama Bapak Abadi ini amat baik sekali. Saya tadi masuk sampai tercengang gitu. Memberi apresiasi ke CGP ini sangat luar biasa. Dari sekolah-sekolah lain itu mungkin apresiasinya bagus. Tapi di sini tadi pagi begitu datang sama Pak Anjar langsung ditunjukkan grup itu apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah. Saya langsung tercengang, terus belum bisa berbuat apa-apa, luar biasa. Untuk materi diskusi nanti yang memberikan para CGP, kami ini istilahnya bukan pendamping. Kalau pendamping itu terlalu tinggi, ya sekedar fasilitator gitu aja. Kalau pendamping itu saya agak ini Pak, karena terus terang saya sendiri dari TK Pak. Saya guru TK Bapak Ibu. Secara ilmu akademik mungkin tidak bisa nututi lah sama penjenengan semuanya. Kami hanya tugasnya ngomong saja. Tapi untuk teori pembelajaran mungkin sama. Yang berpusat pada anak, kita harus membuat anak senang. Nah, di situ itu mungkin sama. Tapi untuk secara akademisnya kami mohon maaf. Kalau ngajari guru-guru SMK, SMA tidak betul Pak istilahnya seperti itu. Saya kira itu sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya nama saya Dewi, panggilnya biasanya Bu Yayu. Saya dari jenjang TK, lama TK Bapak ngajari SMK.
Mohon maaf, mohon maaf. Izin dulu. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Ini nanti kan presentasinya Pak Anjar ingin membedah visi yang sudah ada di sekolah. Dibedah, disesuaikan dengan pembelajaran yang sudah diperoleh Pak Anjar dari mulai 3 bulan ya Pak. Bulan ketiga belajar sebagai CGP. Sebelumnya kami juga mohon maaf kepada Pak Anjar barangkali sebagai BP ini terlalu erat atau terlalu apa, karena kita sama-sama dituntut tugas. Saya dituntut dari hasil, terus saya menuntut ke CGP, jadi saling menuntut. Kalau ada keterlambatan dari CGP, yang dituntut hasil saya. Gitu. Jadi saling terkait antara instruktur, hasil, PP dan CGP. Nah, untuk jadi CGP ini, untuk jadi PP ini sekedar kenal aja. Sebenarnya saya ini kan terpaksa. Terpaksa Pak Saestu, karena usia juga sudah hampir pensiun. Saya pensiun tahun 2025. Itu mestinya sudah waktunya ini Pak, santai-santai kalau usia. 57 ini buat kita itu mestinya harusnya sudah tidak begini, karena kita dituntut terpaksa, dituntut oleh lembaga, dituntut sama dinas, akhirnya kita jalan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Itu awalnya. Ternyata kok takut. Nah, terus akhirnya saya juga masih tidak terima, sudah takut, terus sudah menjalani pembekalan selama 15 hari. Seperti sangat tadi, materi yang diberikan CGP ini selama 6 bulan, untuk PP ini diberikan 15 hari. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan jam 6:30 sampai jam 12 malam selama 15 hari, istirahat hanya mungkin ya yang penting-penting saja, yang tidak penting kita tidak istirahat. Jadi untuk tugas-tugas ini ya kita terus orang seusia saya ini kan seru untuk masalah IT kan juga kurang. Lain sama Bapak Ibu yang masih muda-muda ini dari awal dari sekolah SD SMP kan sudah mempelajari IT. Kalau saya kan zaman Orde Baru kan tidak ada seperti itu. Jadi kami juga harus belajar. Belajar kami ini double, harus mempelajari materi dan juga harus mempelajari komputer tadi. Makanya juga pusingnya juga double. Ya seperti itu. Makanya kadang-kadang saya agak untuk mempelajari yang full gitu ya, tidak bisa. Istilahnya dari segi usia, saya belajar, besok lali seperti itu. Ya. Jadi hari ini nanti khusus Pak Anjar mau mengajak dengan semua diskusi untuk membedah visi yang sudah ada, sesuaikan dengan pelajaran yang sudah diterima. Mulai modul 1.1, 1.2, 1.3 untuk disesuaikan dengan tujuannya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dalam belajar ini tidak boleh stres, tidak boleh marah, harus senang, walaupun salah itu bagaimana cara menegurnya itu ada. Jadi tidak seperti kita zaman dahulu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Anjar ke depan bisa menjadi motor penggerak di SMK Negeri 1 ini. Demikian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu atas waktu yang diberikan ke saya untuk memimpin diskusi visi dari Prakarsa Perubahan, terutama nanti SMKN 1 Jogotongo. Nanti waktunya 1 jam saja ya untuk diskusi. Karena di situ kan ada hampir 2 jam, 1 jam saja, karena saya jam 11 sudah jajan. Ini tadi kan molor. Saya ada Pak Bowo aja. Jadi Pak Bos saya kalau mencatat rangkuman mainnya ini. Oh, gitu ya. Siap. Siap. Mulai di sini saya akan menyampaikan kalimat penumpang atau kalimat pendek tentang cita-cita untuk murid saya.
Dimana pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Dan ini akan menjadi kita rumuskan menjadi sebuah visi sekolah kita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagaimana? Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita pada sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham titik-titik. Ini adalah kalimat keempat yang saya rumuskan. Dan di dalam menyusun visi sekolah, dari kalimat keempat itu kita perlu memperhatikan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila itu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mohon maaf belum muncul. Oke, saya. Masuk YouTube ini Bu. Mohon izin ya Bu, saya restart dulu. Pada biasanya Oh, iya. Dokumen kan harus dilaporkan juga. Online ya? YouTube online ini. Saya di online. Mbak, dari depan sini biar kelihatan peserta dan gurunya. Aduh, ini aja. Dengan saya pakai visi aja. Tua sudah 10 tahun. Mungkin bisa pinjam laptop Ibu? Iya bisa. Ayo,
pendamping. Sakti yang panitia. Lalu laptopnya sudah tua, Bu. 10 tahun. Itu jenengan ini Pak Pur. Kok pensiunnya usia jenengan Pak? Saya baru 54. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rahayu selaku pendamping praktek saya. Di sini kita akan diskusi. Jadi saya akan menyampaikan materi. Saya hanya mengajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita bahas tentang visi dan prakarsa perubahan, ini ada kalimat pemancing atau kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Ada 6 pertanyaan di sana. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham titik-titik. Untuk menjawab kalimat rumpang ini, kita perlu memperhatikan ini. Profil belajar Pancasila. Di mana profil belajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkepentingan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong dan kreatif. Ada 6. Tadi saya sebut ada 5, saya koreksi ada 6 profil belajar Pancasila. Ini yang akan menjadi panduan kita untuk menjawab kalimat rumpang yang pertama. Kemudian mari kita bahas atau saya minta tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Harapan kita sebagai guru nanti seperti apa murid kita yang akan datang? Pak Bur? Oke. Kalau menurut saya, murid-murid kita inginnya itu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Berkembang sesuai Sesuai dengan dengan tingkat perkembangannya. perkembangannya. Ya, kalau umurnya sekian, waktunya nikah ya nikah. Kita nabung bisa memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Ini kalau dari sisi guru kita. Saya pikir dari guru agak produktif, Bu Angestri. Misalkan kalau siapa ini, kalau sekarang materinya ini berarti anaknya harus mampu untuk belajar ini.
sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kalau diajak benar. Kalau saya ini, saya menginginkan murid yang berhasil ke depan, sukses dan berakhlak mulia. Karena ini sesuai dengan profil. Jadi saya ambil juga pendapat dari Lisa. Kita diskusikan pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah bagaimana? Mungkin Pak Pur lagi. Saya percaya murid adalah individu yang unik. Individu yang unik. Ini sedikit menjawab. Mungkin Bu Wahyu. Yang aslinya baik. Ya mungkin pada suatu saat ini ada dasarnya memang baik. Jadi semua anak itu baik. Tidak ada anak itu yang tidak baik. Mungkin pengalamannya Bu Nirwana yang malam yang hari ini sebenarnya purna. Kecil. Hari ini Bu. Ini Saya bahwa murid adalah anak-anak yang menyenangkan. Murid adalah anak-anak yang menyenangkan. Kalau saya berpendapat seperti ini, jujur kan? Menjawab pertanyaannya Pak Pur tadi. Setiap anak itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Setuju betul? Alhamdulillah, disepakati. Nah, kita diskusikan di sini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin Bu Enda, monggo. Kandidat kepala SMK PGRI dulu. Monggo Bu Enda. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa. Kita mengutamakan kepentingan siswa. Mungkin ada yang berpendapat lain. Tapi kita diskusi, itu tidak ada yang salah. Di sini tidak ada yang salah, kita kan diskusi. Tidak ada yang salah, karena kita diskusi. Pak Pur, karena kita peserta diskusinya sangat banyak, mungkin tadi sampai harus dibagi 3 ruang karena saking banyaknya peserta diskusi. Yang antusias untuk mengikuti diskusi kita, akhirnya harus saya bagi menjadi 3 ruang. Di sekolah kita mengutamakan kesenangan bersama agar kita bahagia. Mengutamakan kesenangan bersama agar kita semuanya bahagia. Nah, saya berikut lagi. Bu Agisti, monggo. Di sekolah kita mengutamakan apa, Bu? Mengutamakan siswa belajar dengan nyaman, Kenyamanan siswa, kenyamanan guru, atau kenyamanan warga sekolah. Monggo, Bu Lisa. Alhamdulillah, monggo, Bu Lisa. Di sekolah kita mengutamakan disiplin dan sekolah ramah anak. Anak. Oke. Mari borok sobat. Itu ada di materi belajar Pancasila juga. Kalau saya berpendapat gitu. Pendidikan karakter di sekolah. Sepakat betul? Dan ini mungkin menjawab sebagian dari berbagai macam jawaban tadi. Nah, saya pikir saja di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini jawaban saya agak panjang.
Di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin saya agak Tanda komanya Pak, tanda koma. Gurunya apa gurunya? Sekolah kita apa gimana? ya di murid kita di sekolah kita menganggap murid kita itu sadar betul bahwa Kita sadar betul bahwa murid di sekolah. nah mungkin bisa dideteksi seperti itu monggo. Oke, kalau jawabannya seperti ini. Mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Oke, yang luhur. Nah koreksi. Pertanyaan bergerak. Oke. Jadi ini apa yang akan diharapkan oleh murid. Jadi ini mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang luhur. Kalimat perumpamaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dan ini sering kali kita dengar. Pertanyaan ini sering kali kita dengar. Tentu kita kan punya visi di sekolah. Biar kita seperti apa? Mengantarkan siswa menuju keberhasilan dan Mengantarkan siswa menuju keberhasilan kesuksesan. dan kesuksesan Betul, itu banyak. dan bercita-cita. Oke, mungkin nanti jawabannya bersambung. Bu Angisti dilanjut Bu Duenda, dilanjut Pak Pur. Oke, kalau jawaban saya seperti ini. Kita warga sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kembali ke pernyataan tadi bahwa semua anak itu baik dan masing-masing anak pasti punya potensi. Oke, pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham apa? Apa? Mungkin Bu Nirwana. Ini bukan ujian loh, ini kita diskusi. Ini bukan ujian. Bisa, monggo. Bukan bisa. Kita di warga di sekolah ini paham bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan pengajaran yang layak, juga harus mendapatkan contoh teladan yang baik dari guru dan semua stakeholder. Jadi kita harus memberi teladan. Suri toladan. Memberi teladan. Iya, benar. Karena jawaban saya seperti ini. Paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Oh, wapi. Terakhir kali ya. Terakhir. Jam 10. Masih ada 5 slide, Pak. Ini kalimat rumpang yang kita bahas pertama. Oke. Sekarang kita perhatikan ini. Tentu Bapak Ibu sudah familiar dengan visi yang ada di slide yang saya tampilkan. Visi SMKN 1 Mojokerto. SMKN 1 Mojokerto menghasilkan sumber daya manusia atau SDM berkepribadian mantap, mandiri yang siap kerja,
cerdas dan kompetitif, serta mempunyai tanggung jawab ke masyarakat dan bangsa agar dapat bersaing di tingkat regional maupun global, serta peduli terhadap lingkungan. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang visi SMKN 1 Mojokerto ini? Perlu menjawab pendapat. Monggo, Pak Tur. Itu cocok dengan profil pelajar Pancasila, juga ada globalnya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Mantap. Ada mandirinya juga. Mandiri. Ya, ada mandirinya. Nah, Perlu dirubah nggak visi ini? kalau merubah ini semua stakeholder harus dimintai sharing pendapat. Nah, kita nggak melibatkan stakeholder, kita hanya diskusi ini aja. Menurut Pak Purnomo, perlu nggak ini dirubah dari visi ini? Karena kita kan juga perlu mungkin mengupdate dari visi ini. Mungkin nanti bisa kita bawa ke forum yang lebih besar. Kalau menurut saya di sini sudah bagus saja, sesuai dengan tujuan sekolah kita yang maunya di lingkungan kita yang ada kaitannya dengan adiwiyata, ada lingkungannya di situ, terus dikaitkan dengan karakter dari apa itu? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila sudah sesuai dengan saya. Untuk saat ini. Untuk saat ini, menurut Pak Pur sudah sesuai. Kalau kemarin saya sinonim atau memberi kepanjangan untuk kata mantap. Mandiri dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu cocok. Dan itu bisa kita dalam kurung, kalau itu ada SDM mantap ini kita Beriman dan bertakwa. pada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Cocok. Cocok. Pas. Wes. Tempatnya tak ganti berakhlak mulia kan di dewe ya. Berakhlak mulia sudah terjawab dengan beriman dan bertakwa. Jadi kata mantap ini. Setuju sih. Mungkin ada masukan lain dari visi ini. Nanti kan kesimpulannya enggak sepakat. Perlu ada koreksi sedikit. Sepakat cuma mau menambahi. Menambahi. Ini sesuai enggak dengan perkembangan zaman? Kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Di CGP juga ada ini. Waktu mulai dari diri, saya bermimpi seperti ini. Saya tunjukkan. Mungkin nanti di poster. Ya. Imajinasiku tentang murid di masa depan. Yang pertama, berkepribadian mantap atau mandiri, bertakwa dan bertanggung jawab. Kalau di situ tadi mantapnya pakai B dan P. Saya memimpikan mempunyai siswa yang siap kerja. Nah, kita di kejuruan. Kemudian saya memimpikan siswa saya itu smart, cerdas. Kemudian saya memimpikan siswa kita itu bisa berkompetisi karena pesannya di lapangan kerja juga sangat ketat sekarang ini. Ini tentang mimpi saya untuk murid di masa depan. Dan kalau kita kembalikan ke visi, ini sebetulnya sudah terwakili juga di visi sekolah ini.
sekolah ini hebat aja ya. Sebelum ada P5 kita sudah P5 duluan. Sebelum ada kurikulum merdeka, Iya. sudah merdeka duluan. Iya. Oke, nanti sementara kita sepakat aja. Oh, iya, sepakat. Nah, kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, iya. Nah, bagaimana kesimpulannya, Pak Pur? Saya tidak menulis. Dari diskusi kita, kesimpulannya apa? Siswa itu adalah pribadi yang unik, berakhlakul karimah, ya. Kemudian harus sesuai. Oh, gitu. Iya, langsung saya tulis sebagai bahan kesimpulan kita. Oke. Dari diskusi tentang visi sekolah. Siswa kita adalah berkepribadian unik, dan untuk menjadikan siswa yang berkepribadian unik tersebut agar bisa berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, bisa dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, saya tulis. Oke, monggo diulangi Pak Pur. Ya, karena orang aja, belum tertulis. Ini ada masukan yang lain. Semua siswa itu baik kan, tadi kan ada semua siswa. Ya mungkin nanti bisa dilihat di videonya, Mas. Yang saya bicarakan tadi. Kita nggak direkam, Pak. Kita nggak direkam. Kita dalam kondisi diskusi ini tidak direkam. Banget itu. Sambung-sambung nek kok. Iya, Pak. Tadi dari Bu Wahyu pada saat semua siswa itu Baik. Akhlak patang iki. siap. Karakter berkepribadian. Tambahan pada dasarnya. Semua siswa pada dasarnya. Kan ditambahin pada dasarnya apa? Semua siswa pada dasarnya. Kemudian kesimpulan berikutnya terkait dengan visi ini kan baru kesimpulan dari kalimat rumah. Ini kan kesimpulan dari kalimat rumah. Sekarang kesimpulannya kalau kita kembalikan ke visi sekolah yang ini bagaimana? Kita sepakat dengan visi sekolah ini? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi tidak perlu melakukan perubahan, hanya menambahkan kalimat saja. Tapi secara global tetap. Ya. Oke, saya tulis di sini. Dan peserta diskusi terima kasih dikoreksi ada
sebentar dulu. Nah, tadi beriman ya. Oke, kita menyepakati visi SMKN 1 Mojokerto adalah apa tadi? Kata ganti menyepakati apa tadi Bu? Bersepakat. Oke, bersepakat visi SMKN 1 Mojokerto adalah SMK Negeri 1 Mojokerto menghasilkan sumber daya manusia atau SDM berkepribadian mantap, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri yang siap kerja, cerdas dan kompetitif, serta bertanggung jawab ke masyarakat dan bangsa agar dapat bersaing di tingkat regional maupun global serta peduli terhadap lingkungan. Ini sudah update dengan kondisi sekarang ini, yang dimana kita sudah menerapkan kurikulum merdeka yang menjadikan profil pelajar Pancasila sudah masuk semua. Oke. Di sini saya akan menyampaikan sedikit uraian. Perilaku yang baik ini kalau guru kita adalah guru masuk tepat waktu, ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ini supaya ya perilaku yang baik guru yang perlu dicontoh oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, orang tua yang mendampingi anak belajar. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Ini dari guru, orang tua dan siswa atau murid. Ini perilaku baik. Dan ini mulai sedikit terabaikan. Kadang guru datang tidak tepat waktu. Senang Pak muridnya Pak. Murid senang. Nah, kemarin jam kosong dulu ya. Apalagi jam kosong. Mati-mati kan ya. Ramah kepada anak. Ya bodoh ramah tuh Pak Purnomo tuh. Mengajar dengan menyenangkan. Mengajar dengan menyenangkan bukan berarti karena kita ajak bermain terus. Tapi sesekali kita kasih ice breaking biar anak-anak enggak tegang dalam menerima materi kita. Dan yang kedua ini mulai ditinggalkan karena kesibukan orang tua. Orang tua ini jarang mendampingi anak belajar. Yang ada orang tua mengerjakan tugas anak. Betul ya? Kita bukan mendampingi. Sebetulnya banyak. Memberi contoh di rumah bagaimana. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Dan ini pun kalau di SMK 1 alhamdulillah masih bertahan. Buktinya begitu saya datang, berdiri di depan, ada yang datangnya untuk saling apa pagi Pak, saling, walaupun ya banyak juga yang menjumun. Kemudian langsung maju banyak anak-anaknya. Ini yang kita harapkan dari visi ini, dari visi yang sudah kita sepakati tadi, ini yang kita harapkan. Jadi bentuknya perilaku yang baik seperti ini. Oke. Sekarang kita akan diskusi tentang prakarsa perubahan. Lalu untuk prakarsa perubahan, kita nanti akan membahas tentang kanvas Bagja.
namanya Bagja. Di mana Bagja itu adalah akronim dari B buat pertanyaan utama. Ini kita akan membuat pertanyaan sebelumnya itu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali inti, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Oke, ini adalah kanvas Bagja. Kemudian buat pertanyaan utama atau define. Kalau di sini dijelaskan pertanyaan utama dibuat oleh untuk menentukan arah penyelidikan dan sebagainya. Pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan karakter mandiri pada peserta didik? Bagaimana dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu? Ada perlu yang ditambahi? Atau mungkin ada pertanyaan baru yang akan membawa perubahan untuk sekolah kita? Nanti yang kanan itu adalah tindakan atau daftar tindakan atau penyelidikannya. Ada yang perlu ditambahi? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan karakter mandiri pada peserta didik? Ini buat pertanyaan utama kita. Oke, sementara kita sepakati ya. Untuk tindakannya, nah ini melibatkan stakeholder yang tadi dibahas Pak Tur. Kita nggak akan bisa membawa perubahan itu sendirian, karena kita akan bermain dengan sistem. Di mana untuk tindakannya kita akan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya kemandirian pada peserta didik. Apa? Ada yang nggak cocok, tulisan? Mungkin ada yang perlu ditambahkan, tulisan? Atau mungkin ada sanggahan? Buat itu. Ada kepala sekolah. Kepada actionnya, Mbak. Gini, yang pertama kan kita ada pertanyaan, buat pertanyaan dari kanvas Bagja ini. Pertanyaannya itu apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan karakter mandiri pada peserta didik? Ini action kita. Di mana tindakan yang saya ajukan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya kemandirian pada peserta didik. Hanya diskusi aja ya. Iya, kita diskusi. Belum ada action. Mungkin actionnya ya kita baru ngobrol sama rekan sejawat. Mungkin di ruang guru belum ada forum. Nah, bertukar pikiran kan belum tentu dalam bentuk forum. Saya datang ke BK, ngobrol sama BK. Saya ketemu Pak Pur di kesiswaan, ngobrol dengan Pak Pur. Belum ke keluar. Nah, kepala kesiswaan Pak Pur. Kepala desain pemodelan dan informasi bangunan Bu Alisti. Kepala rumah tangga saya. Yang mewakili Guru Purna Purna. Lengkap, di kelompok kita ini lengkap. Makanya untuk tindakan saya mengajak akan datang kita atau ada usulan lain. Di sini bertukar pikiran tidak harus dalam bentuk formal. Informal kan bisa ngobrol. Saya Pak Pur duduk-duduk atau sambil berdiri di depan saya dengan Pak Pur. Apa yang naik sekolah ini?
Oke, itu pemikirannya. Pertanyaan itu jawabannya itu. Kemudian tindakannya yang kedua. Oke, tindakan yang kedua, kita membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik. Jadi selain kita berdiskusi, ngobrol dengan kepala atau dengan stakeholder, dengan rekan sejawat, kita banyak membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik. Nah, yang ketiga, kalau yang tadi itu mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat, yang ketiga ini berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan langkah-langkah atau kegiatan yang dapat membangun kemandirian peserta didik. Ini yang ketiga. Nah, bagja yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tabel ini adalah pertanyaan lanjutan yang menemukan menarik dan sebagainya. Monggo dibaca sendiri. Pertanyaannya, kita mengambil pertanyaan dari pertanyaan ini, mengambil pelajaran dari pertanyaan ini. Siapa saja orang yang pernah berhasil melakukan pengembangan sikap mandiri? Sudah terwakili? Unek-unek Bapak Ibu? Jangan percaya pada yang saya sampaikan, ini hanya versi saya. Monggo, kalau mau dikritisi, monggo. Kalau mau ditambahi, silakan. Pak, kurang ini. Pak, pertanyaan itu terlalu umum. Monggo. Oke, tindakan atau penyelidikannya, siapa saja orang yang pernah berhasil melakukan pengembangan mandiri. Nanti tindakannya kita akan mencari atau mencari orang-orang yang bisa melakukan pengembangan sikap mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Belum tentu. Oke. Siapa saja, salah satunya itu Kemandirian apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung pengembangan karakter mandiri. Ini tindakan yang kedua atau penyelidikan yang kedua. Ini menjawab pertanyaan kedua dari ambil pelajaran. Ada kok pertanyaan juga ya. Penyelidikan. Tadi kan masih berupa info. Kolomnya aja. Kolomnya mungkin di pertanyaan ini. Karena ada tanda tanya ya. Ya masukkan saja. Oke. Nanti 3 jam. Siapa saja itu kan bukan tindakan. Pertanyaan. Iya. Bukan kapan. Oke. Nanti ini saya hapus. Kebetulan ini kayaknya kopi dari pertanyaan. Ya. Masukkan aja. Oke, monggo. Tindakannya apa? Tindakan ya menjawab pertanyaan yang di atas itu. Siapa saja orang yang pernah berhasil melakukan pengembangan sikap mandiri baru jawab di kolom itu. Karena itu juga merupakan ada penyelidikannya. Tindakan atau penyelidikan. Tindakan atau penyelidikan. Yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Maaf, tadi mungkin saya salah kutip, salah copy. Daftar tindakan atau penyelidikan. Penyelidikan itu ada tanda atau aja. Iya. Berarti kan pilihan itu. Kalau dan dua-duanya, kalau atau berarti pilihan. Tindakan untuk menjawab pertanyaan itu aja. Maaf masukkan saja.
berhasil melakukan pengembangan sikap mandiri siapa saja. Jadi kita harus mendata orang-orang yang sudah. Nah, betul itu. Baru mendata orang yang sudah di skop sekolah atau skop negara atau gimana? Masyarakat umum. Iya, kita bisa menjadi contoh Suri tauladan. sudah apa yang menjadi Ya, sukses. ya Nabi Muhammad. Makanya tanya Dan bertanya kiat sukses. Atau ada perubahan kalimat? Ini menjawab, kan kita mengambil pelajaran dari pertanyaan itu. Kita sekarang ambil pelajaran, berarti kan kita mempelajari dari orang-orang yang sudah sukses atau sudah berhasil. Nah, makanya skopnya begitu banyak ditentukan. Skop tingkat sekolah atau yang lebih luas lagi. Yo makan enak itu bener. Bondo-bondo itu dikasih kelas gue kami ke utang kalau nyawa ini. Sembunyi karena kayak kocok tahu deh. Sampai tahu Oke, sahabat jelas mendata orang yang sudah sukses itu berhasil dalam berbagai bidang. Oke, dan bertanya tentang kiat sukses atau keberhasilannya. Menjawab pertanyaan satu. Pertanyaan kedua. Oke, kemandirian apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung pengembangan karakter mandiri? Saya siapa Pak Jan? Saya guru penggerak, saya stakeholder, apa saya siapa? Saya selaku individu, tidak melihat stakeholder, tidak melihat Aku seneng mandiri finansial gitu ya. Iya. Mandiri finansial, nomor tahun dan sampai mandiri dipanggil. Kalau saya seperti ini jawaban saya. Memberikan contoh baik dari diri saya. Bisa berupa saya melakukan pengembangan diri yang sudah saya lakukan. Ini kemandirian Raja yang sudah dikuasai. Apa yang sudah dikuasai? Itu kemandirian dalam bidang finansial, kemandirian dalam bidang apa? Cuma kita nggak usah kita globalkan aja. Globalkan aja. Gelondongan ya. Nggih. Paham. Saya berhadapan dengan psikolog semua. Saya memberikan contoh, kalau saya berpendapat, saya akan memberikan contoh baik dari diri saya. Bisa memberikan tauladan, memberikan
Atau kalau ini nggak cocok ya boleh kita hapus. Ini baru. Nah, tindakannya bagaimana? Kalau saya tambahin, saya memberikan contoh baik bagi diri saya, dari diri saya, sehingga dapat menjadi contoh bagi lingkungan saya. Bisa bercontoh perilaku, pembawaan kita. Nah, itu hal yang baik dari diri kita. Saya bagi contoh tentang apa yang dari perilaku atau mungkin Tiga pertanyaan ini saling terkait. Saling terkait. Saling terkait. Siapa? Ini baru versi saya, belum nanti ditambah makmur. sikap dan perilaku perilaku atau sikap dan perilaku Oke, saya terima. yang baik dari diri saya. Enak saya bocor. Oke, saya memberikan contoh. Memberi contoh sikap dan perilaku yang baik dari diri saya sehingga dapat menjadikan Contohnya kebanyakan aja. tauladan contoh hanya perubahan kalimat saja bagi lingkungan saya. Ya, artinya jadi nanti kalau di Makassar beda lagi, nanti jadi contoh. Kalau di Makassar jadi lagi contoh. Oke, pembiasaan apa yang dilakukan untuk mengukur sikap mandiri tersebut? Terkait dengan pertanyaan nomor 2. Yang ini yang menjadi yang bisa mengukur sikap mandiri tersebut. Kalau saya punya pendapat adanya perubahan Oke, Abur atau rekan-rekan yang lain, saya berpendapat untuk menjawab pertanyaan ini. Kita mengambil pelajaran dari pembiasaan apa yang dilakukan untuk mengukur sikap mandiri tersebut. Kalau saya menjawab adanya perubahan perilaku tanpa harus kita lakukan pengawasan. Jadi tanpa harus Pak Pur berdiri di depan, siswa pun sudah pasti akan turun untuk mendorong sepeda. Tanpa harus kita awasi, siswa sudah bisa melakukan. Kayak fotonya Pak Pur. Oleh polisi dulu. Pertanyaannya itu sudah bagus saja. Ini contoh sederhana saja ya. Siapa saja orang yang pernah berhasil melakukan pengembangan sikap mandiri? Jawabannya bisa. Kemandirian apa yang sudah bisa kuasai untuk mendukung pengembangan karakter mandiri? Kemandirian apa? Misalnya, bisa. Kemandirian apa? Misal itu bisa. Kemudian
pembiasaan apa saja yang dilakukan bisa untuk mengukur sikap mandiri tersebut. Itu kalau sudah mengarah ke individu. Kita belum mengarah ke individu, kita masih ke global, umum. Untuk mengukur ya kebiasaan yang dilakukan yaitu adanya perubahan perilaku baik tanpa harus kita lakukan pengawasan. Salah satu contoh kebiasaan yang baik yang untuk mengukur itu tanpa diberitahu anak pasti akan bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Itu udah bisa mengukur tanpa harus kita perintah. Mereka sudah bisa melakukan secara mandiri karena itu merupakan suatu kewajiban dia. Mendengarkan dari sekolah sudah berdiri di depan kelas. Begitu sudah masuk jam, siswa pasti sudah garis dulu sebelum masuk kelas. Ini terkait dengan pembiasaan-pembiasaan. Tanpa diperintah, siswa pasti akan membersihkan ruangan. Oke, sekarang gali mimpi. Urusnya panjang. Monggo. Ini berkaitan dengan menjawab, masih berkaitan dengan BA tadi. Buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Ini gali mimpi. Pertanyaannya, untuk yang sebelah kiri dan di bawah gali mimpi itu hanya uraian. Ya, saya bahas, saya baca. Kita yang pertanyaan, bagaimana suatu suasana pembelajaran setelah anak terbiasa mandiri? Saya bermimpi, ini berkaitan dengan tandanya saya bermimpi. Tadi sudah saya di poster yang tadi saya munculkan itu adalah mimpi saya. Bagaimana suasana pembelajaran setelah anak terbiasa mandiri? Ini pertanyaan untuk yang saya munculkan. Yang kedua, siapa saja yang dapat merasakan dampak dari kebiasaan anak yang mandiri? Sumber daya apa saja yang dapat mempertahankan untuk mengembangkan karakter mandiri pada siswa? Ini adalah kalimat-kalimat impian saya, harapan saya. Untuk ke depan dari anak didik saya. Oke. Untuk tindakannya, membuat ungkapan penyemangat saat berhasil melakukan pengembangan karakter mandiri pada siswa. Membuat list atau daftar usaha selanjutnya untuk mengembangkan karakter mandiri siswa pada kegiatan yang lain. Oke, ini daftar tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan impian saya tadi. 3 pertanyaan impian. Bagaimana? Monggo ditanggapi. Sehingga nanti dari sini akan membawa perubahan dari siswa saya, dari lingkungan sekolah saya. Sepakat atau perlu ada yang ditambahin? Sepakat. Mimpi ya. Karena masih mimpi. Monggo diminum. Mohon maaf, ada yang berwarna hitam. Kopi. Saya kasih putihan aja. Oh ya, mohon maaf, beningan aja. Oke. Sekarang kita
menjabarkan rencana atau desain. Ini uraiannya. Pertanyaan untuk menjabarkan rencana saya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengembangkan karakter mandiri? Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan karakter mandiri? Apa tindakan yang dapat mendukung pengembangan karakter mandiri? Ini pertanyaan saya untuk menjabarkan rencana saya. Sehingga hasil akhirnya terjadinya sebuah perubahan di lingkungan SMK Negeri 1 Mojokerto. Cukup atau perlu ada yang dikoreksi? Saya nggak bertanya sepakat, nanti pasti jawabannya sepakat. Oke, kita diskusi, kita dalam suasana diskusi. Ini baru versi saya loh ya. Saya menjabarkan ini berhari-hari saya. Oke. Udin, bagaimana? Mohon ditanggapi, Udin. Bungkus. Oke, cukup ya. Oke, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Oke, ini rencana saya melakukan diskusi terbuka bersama kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan orang tua dan murid. Berarti semua kita libatkan, stakeholder, sejawat atau rekan sejawat, orang tua maupun wali ataupun murid. Maaf. Kalau dari tindakan ini, tadi kita perlu melakukan sebuah diskusi besar yang melibatkan ini semua. Kalau mungkin dengan murid bisa kita lakukan di kelas. Kalau dengan wali murid, nanti kita perlu mengadakan sebuah forum tersendiri. Kalau dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, nanti kita bisa melalui forum pembinaan personil. Kemudian tindakan yang kedua, membuat daftar tindakan pendukung pengembangan karakter mandiri. Bagaimana? Perlu ada tindakan lagi enggak untuk mewujudkan impian saya yang tadi? Monggo. Akur? Ibu kandidat kepala sekolah SMK Negeri Bu Dwienda. Oh ya, saya bukan kandidat tapi sudah hampir. Membuat rencana. Gimana Bu? Daftar tindakan tapi rencana. Oke, tambahi rencana. Tindakan pendukung pengembangan karakter mandiri. Oke. Saya terima. Karena mungkin ada yang lewat dari mana hasil akhirnya akan kita yang membawa perubahan. Oke. Sekarang yang terakhir dari Pak Jani. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengembangan keputusan. Pertanyaannya, siapa yang dapat atau yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap mandiri siswa?
bagaimana mengukur keberhasilan dari pelaksanaan pengembangan sikap mandiri siswa? Itu eksekusinya. Tindakannya yang pertama, mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama bergabung grup pengembangan pembelajaran yang menanamkan sikap mandiri siswa, mengajak rekan guru yang lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan pada hari Rabu minggu ketiga. Dan ini kan waktu jam pelajaran saya. Yang kedua, membuat standar pelaksanaan dari pengembangan pembelajaran dan setelah itu dibuat lembar evaluasi. Mungkin ada yang ditambahkan atau yang kurang serp. Yang mengembangkan pembelajaran dan menanamkan sikap mandiri siswa serta mengajak rekan guru yang lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Ini bisa saya hilangkan untuk setiap bulan. Karena kan kita melihat kesibukan beliau-beliaunya. Oke, saya terima, Bu. Bentar, bisa rapikan dulu. Kalimat pertanyaan Mana, Bu? bisa itu loh, siapa yang dapat, bukan siapa yang bisa. Bisa itu bisa ular, bisa itu Yang mana? Atas pertanyaan, kolom pertanyaan atas siapa yang dapat, misalnya kalimatnya bukan yang bisa tapi dapat. Kalau bisa itu bisa ular, poison. Mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap mandiri siswa. Yang mana, Bu? Ya, mengajak. Ya. Teman-teman sejawat yang memiliki keinginan yang sama untuk bergabung dalam grup, tidak mengajak. Soalnya pertanyaannya siapa yang dapat mengarahkan? Teman-teman sejawat yang memiliki tidak mengajak. Rekan-rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama.
Monggo yang lain bisa ditanggapi. Yang kedua, membuat standar pelaksanaan dari pengembangan pembelajaran dan setelah itu dibuat lembar evaluasi. Bagaimana mengukur keberhasilan? Ini untuk lihat pelaksanaannya. Membuat standar ini bedanya dengan rubrik ya. Oke, sudah sepakat? Kalimat itu juga mengembangkan, bawahnya mengembangkan lagi. Siapa yang dapat mengarahkan garing memantau saya dalam menerapkan dan yang kedua aja diganti garing menerapkan garing mengembangkan pembelajaran. Nah itu dan itu apa namanya sudah dan ini dan mengembangkan menerapkan garing mengembangkan pembelajaran yang dapat mengembangkan lagi. Ini satu kalimat, menerapkan dan mengembangkan. Mengarahkan dan membantu beda konteks. Yang ini memang saya dari tadi itu kan serta mengembangkan bisa dan ya. Terus ini dong, bawahnya ini mengembangkan pembelajaran dan lagi ketemu dan lagi dan sikap mandiri siswa. dalam mandiri siswa. Gimana Bu? Dalam bersikap mandiri siswa. oke, ini sederhana. Oke. Apa gimana Pak Bu? Ini tak bulat. Oke. Sekarang mari kita simpulkan dari baca ini ada 4 mulai pertanyaan. Perubahan apa yang akan kita inginkan dari baca yang sudah saya buat tadi atau yang kita buat bersama tadi? Kesimpulannya bagaimana? Perubahan yang akan saya wujudkan adalah dari mulai buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana sampai eksekusi. Apa? Perubahan apa yang akan kita wujudkan? Ini masih sebetulnya nggak lepas dari visi tadi.
Saya munculkan. Dapat selanjutnya. Kalau ini visinya, nanti kita perubahan apa yang kita saya munculkan yang pertama. Karakter mandiri, bukan bank mandiri ya. Mari kita simpulkan. Melalui ya. Pembiasaan baik, artinya berkarakter dan sebagainya kan sudah terwakili oleh pembiasaan baik. Bagaimana? Atau cukup sampai baik? Perubahan yang akan saya wujudkan adalah bukan sikap yang saya harapkan. Kenapa saya sama Pak Viro kocok-kocok harinya apa berbagai sikap, karakter, kebiasaan. terus pribadi siswa. nanti bisa hapus saja berbagainya dalam sikap, karakter, terus menjawab semua dengan kata dan sebagainya. Ya, saya koreksi melalui pembiasaan
Ini yang kita ambil kesimpulan dari perubahan yang akan saya wujudkan. Oke, dengan diskusi kita sudah cukup, visi dan perubahan. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Nah, karena ada yang fanatik dengan pantun. Oke, yang pertama, bungkuslah ikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa yang berkelas. Oke. Pantun yang kedua, Putra Mahkota bertambah lama, beliau datang untuk membebaskan. Semua pihak harus kerjasama untuk tingkatkan mutu pendidikan. Pantun yang ketiga, undur-undur hingga di papan, melompat kata memakan ikan. Maju mundurnya masa depan bergantung pada pendidikan. Oke, pantun yang keempat, pergi ke Kutai bawa kendaraan, liburan di Bali ditiadakan. Innalillahi. Harapan kita jadi. Lanjutkan pantunnya. Untuk mencapai kesejahteraan, semua dimulai dari pendidikan. Ini pantun yang saya jadikan penutup dari diskusi kita pagi ini. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.